محمد أما بعد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما نافعا واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشائخنا في الدين ولمن علمنا ولو حرفا ولمن تسبب في هذا الخير العظيم اللهم ارزقهم أجورا جارية في موازين حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, akhwat fillah, barakallahu fikunna, jamaah majelis ta'lim qanitah. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dan kita semuanya Allah jadikan sebagai orang-orang yang qanitat dan qanitin, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kajian kita mestinya hari Kamis, tapi qadarullah wa masya fa'al, besok Kamis Pak Dr. Setio mau ujian, dan mudah-mudahan oleh Allah diberi kemudahan, beri kelancaran, diberi kesuksesan, dan ilmunya ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Dan beliau minta dipindah hari ini. Subhanallah, hari ini sebenarnya ada jadwal di majelis taklim lain, tapi pas diliburkan. Jadi Allah takdirkan hari ini tetap bisa kajian di majelis taklim qanitah ini. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan barakah majelis taklim ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, dan Allah terima taubat kita. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan kita kepada Allah. Allah berikan rezeki yang baik, yang halal, yang barakah. Allah kabulkan semua aktivitas kita, dan Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Kita kemarin terakhir membahas surat Al-Fil. Berarti hari ini surat Al-Humazah. Baik, monggo sebagaimana biasa kita baca dulu surat Al-Humazah. Bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ya, alhamdulillah. Surat Al-Humazah, urut-urutannya surat ini nomor 104. Dan surat ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan pada periode Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah.
Surat ini disebut dengan surat Al-Humazah atau juga disebut dengan surat Wailul likulli humazatil lumazah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Di bukunya ibu-ibu sama artinya? Sama semuanya ya. Jadi di situ ada humazah, ada lumazah. Nah, itu bedanya apa? Sebagian ulama mengatakan kalau humazah itu dengan ucapan, kalau lumazah itu dengan perbuatan. Atau justru ada yang mengatakan sebaliknya. Walhasil intinya seperti itu. Jadi intinya humazah dan lumazah itu orang yang suka mencela orang lain, yang suka menghina orang lain, yang suka mencacat orang lain, baik dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya. Jadi ada yang mengatakan humazah itu adalah berhubungan dengan ucapan, lumazah perbuatan. Ada yang mengatakan sebaliknya, humazah itu perbuatan, lumazah adalah ucapan. Walhasil intinya adalah ucapan dan perbuatan. Kemudian ada kata-kata wailun. Wailun itu adalah celaka atau neraka, neraka wail. Jadi ini ancaman yang keras bahwa pelakunya bakal dihukum dengan hukuman yang dahsyat. Pelakunya bakal dibakar di neraka. Yaitu siapa saja yang suka menghina orang lain, yang suka mengumpat, yang suka mencela, baik dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya. Di dalam Al-Quran ada berapa surat yang dibuka oleh Allah dengan kata-kata wailun? Dua surat. Surat apa aja? Surat Al-Mutaffifin dan surat Al-Humazah. Coba perhatikan ibu-ibu. Wailul lil mutaffifin dan wailul likulli humazatil lumazah. Al-mutaffifin itu berhubungan dengan orang-orang yang curang terhadap orang lain. Kalau wailul likulli humazatil lumazah itu berhubungan dengan orang yang merusak kehormatan orang. Jadi Islam itu sangat memperhatikan hubungan sesama manusia. Islam itu sangat memperhatikan hubungan sesama manusia, sehingga diberi ancaman yang keras, ancaman dengan neraka, dengan adab yang dahsyat orang yang curang terhadap orang lain dan orang yang merusak kehormatannya orang lain. Karena itulah sebagian ulama mengatakan ad-dinu muamalah. Inti agama itu adalah muamalah kita dengan orang lain. Muamalah itu apa? Interaksi. Apa muamalah itu? Muamalah itu interaksi ya. Interaksi kita dengan orang lain. Jadi agama itu intinya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Ini penting ibu-ibu. Dan kita tadi pagi bahas di Masjid Al-Ghifari masalah ini, dan nanti insya Allah berlanjut dalam beberapa kali pertemuan. Islam ini bukan agama yang fokusnya hanya ibadah saja. Jadi Islam ini bukan agama yang fokusnya sholat, puasa, kemudian apalagi zakat, sedekah, baca Quran.
Bukan hanya itu ibu-ibu. Yang lebih penting dari itu adalah apa tujuannya sholat, apa hasil yang didapat dari sholat, apa dampak-dampak positif dari sholat. Demikian pula puasa, baca Quran, dan yang lainnya. Kita jangan hanya fokus di ibadah-ibadah ritual, simbol-simbol. Kebanyakan orang Islam itu fokus di ibadah ritual, simbol-simbol, sementara maknanya dilupakan. Sehingga banyak riwayat hadits-hadits dari Rasulullah SAW, orang ahli ibadah dibakar di neraka. Sholatnya hebat, tahajudnya hebat, posoe hebat, tapi diobong di neraka. Kenapa? Muamalah. Ya, karena sholatnya tidak memberikan dampak positif dalam dirinya. Puasanya tidak memberikan dampak positif dalam kehidupannya. Ini penting ibu-ibu, dan terus terang orang Islam sangat kurang di sini. Wong Islam ini sibuknya apa ibu-ibu? Sibuknya wong Islam ini ngaji. Sibuknya wong Islam ini apa? Sholat, sibuknya ibadah, sibuknya sedekah. Apik kabeh iku. Kabeh iku apik. Tapi ada tujuan dari semua itu. Sehingga ada orang pulang dari majelis taklim, mulai numpak motor atau sepeda motor, melanggar peraturan lalu lintas. Gak oleh puter balik, lampu merah dilanggar. Nah, kamu ngaji apa itu? Ngaji apa kamu tadi itu? Ngaji gak ono faedahe belas. Iya. Terus ngaji pengajian, masya Allah, tabarakallah, sholatnya hebat, tahajudnya, puasanya, tapi nanti di kantor korupsi, nanti di kantor melakukan markup, ya, penipuan dalam data-data keuangan. Ada apa enggak seperti itu? Waduh, rajin umroh, rajin haji, tapi duitnya hasil korupsi, money laundry, dan seterusnya. Gaya apa kabeh itu? Allah tidak nyuruh kamu sedekah, tapi Allah nyuruh kamu cari harta yang halal. Allah tidak nyuruh kamu berangkat haji, berangkat umroh, tapi Allah nyuruh kamu untuk cari harta yang halal. Berangkat haji, nggak visa bukan visa haji. Gaya apa kan iki? Kamu haji mencari apa? Haji mencari apa ibu-ibu? Ridhonya Allah, kan gitu kan, kepingin mabrur. Lah sekarang kalau kamu ingin cari ridhonya Allah, tapi haji dengan cara berbohong, pakai visa bukan visa haji, nanti di bandara ditanya mau haji, ndak pakai baju ihram. Mari ngono di Mekah, di Madinah wedi-wedien, wedi kecekel. Lah apa kok niki haji? Dosa. Mabrur apa gak? Pasti gak mabrur. Pasti gak mabrur. Bagaimana mungkin mabrur dia berdosa hajinya? Sah apa enggak? Kalau sahnya, kalau sesuai aturan rukun dan semuanya sah, tapi dia berdosa dan jauh dari mabrur. Nah sekarang orang haji pakai visa non haji, akeh apa gak ibu-ibu? Zalim iku ibu-ibu. Sehingga di Mina itu, di Arafah, di Mina, di Musdalifah itu tempatnya orang yang haji resmi akhirnya diambil oleh mereka. Hanya mereka berdesakan. Gara-gara apa? Banyak orang haji ndak resmi. Terus kepingin mabrur dari mana terus? Ya contohnya saja, misalnya sekarang ini kalau mau masuk ke Raudhah, itu kan harus pakai tasrih ya, pakai izin. Biasanya kalau orang umroh dapat sekali paket ke Raudhah dari travelnya. Itu ada sebagian yang pakai aplikasi nusuk daftar lagi. Cek apa? Cek seneng Raudhah berkali-kali. Lah apa? Awakmu mlebu surga kudu perkara nang Raudhah, mlebu surga perkara jujur, mlebu surga perkara gak ganggu wong. Lah ketika kamu berkali-kali itu haknya orang kamu ambil. Ini penting ibu-ibu. Termasuk ketika di pelatarannya Ka'bah itu kan,
Kan semenjak Covid ada peraturan baru, tidak boleh masuk ke sana kecuali orang yang umroh, wong sing umroh tok. Jadi wong lanang harus gawe pakaian ihram. Lah sekarang ini banyak wong sing gak umroh tapi mlebu rono pura-pura pakai kain ihram. Jadi baju ihram tok cek apa? Cek oleh mlebu, cek iso tawaf. Dan kudu bukan hanya orang biasa loh ibu-ibu, ustaz akeh sing kaya ngono. Lah ya apa? Apa yang bisa kita harapkan dari umat Islam ini terus? Ustadz goro tok, ngajari umat goro. Alasannya apa? Waduh, lek lantai 2 ya kesel. Iki mek tawaf wada tok. Hatta tawaf wada. Tawaf wada hukumnya apa? Kalau umroh sunnah, kalau haji wajib ya. Kalau umroh sunnah. Lah goro hukumnya apa? Dosa. Mending gak tawaf wada. Daripada tawaf wada tapi berdosa. Subhanallah, luar biasa ibu-ibu. Jadi dalam Islam ini hukum-hukum berkaitan dengan orang itu sangat ketat ibu-ibu. Sehingga orang bangkrut, siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang urusannya dengan orang lain tidak benar, suka ghibah orang, ngambil hartanya orang, mukul orang, fitnah orang, dan seterusnya. Sehingga dia bangkrut hari kiamat. Baik, kita fokus di surat ini dulu. Nanti kalau ada waktu kita bahas tentang dampak-dampak buruk yang ditimbulkan oleh lisan. Jadi wailul likulli humazatil lumaza, celakalah setiap orang yang menghina orang lain, yang mencacat orang lain, yang mencela orang lain dengan ucapannya ataupun perbuatannya. Kalau ucapan jelas ya, kalau perbuatan bagaimana ibu-ibu? Menghina uang ambil perbuatan. Bagaimana? Ya apa ibu-ibu? Menghina orang dengan perbuatan, contohnya bagaimana? Langsung di depan orangnya. Ya bagaimana biasanya? Biasa bagaimana? Lah ya, contohnya ya apa? Hah? Merendahkan orang. Kenapa? Memalingkan wajah. Jadi ketok ketemu ya. Wow, misalnya. Apalagi contohnya? Ya, mengerlingkan mata. Mengerlingkan mata. Gitu ya. Itu masuk semuanya itu masuk semuanya itu. Atau dengan tangan. Nah itu masuk itu. Syarat itu. Itu wailul likulli humazatil lumazah. Dengan ucapan atau dengan perbuatan. Masya Allah. Sampai koyok ngene aturane Islam. Karena itu siapakah orang Islam itu ibu-ibu? Wong Islam itu sapa ibu-ibu? Ini loh definisi Islam yang benar ibu-ibu. Definisi orang Islam yang benar menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslim. Muslim orang Muslim adalah saling selamat bersama. Oh, selamat dari muslim. Dari lisan. Hah? Dari kedua tangan, dari lisan, dari si lisan, diri. Al-Muslim. Orang Islam itu adalah orang yang selamat dari gangguan.
Ini hadis Tangan. sahih ini ya. Ini hadis yang sahih. Orang asli itu adalah orang yang miskin. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Jadi itu orang Islam. Jadi wong Islam iku wong sing wong liya selamat teko gangguane. Wong Islam iku wong sing gak ganggu wong liya. Tidak mengganggu orang lain dengan ucapannya ataupun perbuatannya. Yaitu wong Islam ibu-ibu. Iman juga gitu. Orang mukmin itu adalah orang yang orang lain merasa aman dari gangguan-gangguan dia. Seperti itu. Baik, itu ayat yang pertama. Sekarang kita masuk ayat yang kedua. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Jadi maksudnya orang yang biasanya suka menghina orang lain itu adalah orang yang pikirannya hanya materi duniawi. Jadi orang yang suka menghina orang dengan ucapannya dan perbuatannya adalah orang yang pikirannya hanya materi duniawi. Mikir dunya tok, gak mikir akhirat. Lek wong mikir akhirat gak mungkin koyok ngono. Jadi dia kumpulkan harta, dia hitung-hitung harta. Sampai-sampai kata salah seorang salafus saleh ketika menafsirkan ayat ini, Muhammad bin Ka'ab, yaitu alhahu maluhu bin nahar hadza ila hadza. Ketika siang dia lalai oleh hartanya, sibuk golek duit sampai lupa, lali nang Gusti Allah. Fa idza kana al-lail nama ka'annahu jifa, kalau malam tidur seperti bangkai. Dadi lek awan sibuk golek duit tok, lali akhirat, lek bengi turu kaya bangkai, kaya wong mati gak tangi. Tangine loro wis isuk langsung berangkat golek duit maneh. Jadi intinya orang yang suka menghina orang lain itu adalah orang yang pikirannya hanya materi duniawi, orang yang mikir akhirat tidak mungkin punya sifat seperti itu. Mencari harta boleh, tapi jangan membuat lalai. Harta itu intinya dua, ibu-ibu. Orang Islam kaya boleh apa enggak? Boleh, malah dianjurkan kaya. Yang penting dua. Dan itu hisabnya harta ada dua. Yang pertama min ainak tasabahu, dari mana dia dapat, wa fi ma anfaqah, dan kemana keluarnya. Sing penting golek sing halal, kemudian dikeluarkan di tempat yang benar dan tidak membuatnya lalai. Kemudian ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhlada, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Ya, kadang orang itu beriman kepada akhirat, tapi lek kena dunya seakan-akan seperti orang tidak beriman. Padahal mari ngono yo mati. Ya, bersyukurlah ibu-ibu berada di Kota Malang. Ya, bersyukurlah masih bisa ke majelis taklim. Bersyukurlah kita oleh Allah tidak dipilih punya jabatan-jabatan yang membahayakan. Karena kalau orang berada di jabatan membahayakan, ibu-ibu, ya, ilmune kabeh gak ono gunane. Dia iman, dia semuanya, tapi gak ono faedahe. Wong iman mek gak iman padha ae.
sama-sama menghalalkan segala macam cara. Pokok saya dapat, yang menyaingi saya harus saya tumpas. Dia menyangka hartanya bakal membuat dia kekal, padahal nanti siang mati. Ibu-ibu jamin bisa hidup sampai dohor? Tidak. Gak menjamin ibu-ibu, mungkin mari ngono jam 09.00 awake dhewe mati. Mungkin apa enggak? Mungkin. Sangat mungkin, sangat mungkin. Sewaktu-waktu kita mati. Inilah yang membuat kita hidup itu hati-hati ibu-ibu. Wis pokok resep paling apik supaya dadi wong apik adalah eling mati. Kate lapo awakmu. Mari ngono mati. Dan kita sebagai orang beriman, kita meyakini mati bukan berarti selesai. Justru mati adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Ada ucapan bagus dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Wapi ini ibu-ibu. Ya, saya tuliskan ya. Ini ucapannya bagus sekali. Ini saya hapus. Sampai-sampai ada orang orientalis tentang Islam kafir, tapi dia minta di batu nisannya dituliskan kata-kata sahabat Ali. Bahkan ketika dia mati, dia minta supaya dibacakan Al-Quran. Padahal orientalis kafir, tapi ngaji Islam. Cuma gak gelem mlebu Islam, sayang. Ya, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Jadi manusia itu tidur terbuai oleh mimpi-mimpi. Kalau mati baru bangun. Ya, ini betul sekali Bu-ibu. Jadi kita sekarang ini sedang berada di mana? Sedang tidur dan terbuai oleh mimpi-mimpi. Ngimpi dadi wong sugih, ngimpi dadi wong melarat, ngimpi dadi wong sehat, ngimpi dadi wong loro. Iku ngimpi kabeh. Dan mimpi ini bakal berakhir. Kapan mimpi ini berakhir? Kalau kita mati. Mati, ngimpi ini mari, kita baru hidup di alam yang nyata. Sebenarnya tidak ada sandiwara lagi. Gak ono sing kekal. Sak dawa-dawae umur paling-paling 70 tahun. Yang lebih dari 70 sedikit sekali. Katanya Nabi, umatnya Nabi antara 60 sampai 70. Yang lebih dari itu sedikit sekali. Ya. Jadi di situ apa? Yahsabu annama lahu akhlada. Dia menyangka harta membuatnya kekal. Kenapa? An-nasu niyam faida matu intabahu. Faida kan? Iya. Iya, faida matu intabahu. Jadi manusia itu tidur, kalau mati baru bangun. Tidur terbuai oleh mimpi-mimpi. Tapi ya tadi ibu-ibu, wong nek kena fitnah dunia ibu-ibu,
gak sadar. Orang kalau sudah kena fitnah dunia seperti orang mabuk gak iso sadar. Sadari kapan? Lek wis mati. Yang lihat aja para politikus ibu-ibu. Apa yang mereka lakukan? Menghalalkan segala cara, mendolimi rakyat semuanya, dan mereka nggak peduli. Dan mereka terus melakukan itu. Yang bisa menghentikan mereka hanya dua. Apa itu? Kematian. Yang pertama dikasih pukulan keras oleh Allah, dikai ujian sing berat, langsung stroke kayak sobat, baru sadar. Utawa apa? Mati baru sadar. Hanya itu yang bisa menyadarkan. Kalau enggak sadar ibu-ibu. Dunia itu enak ibu-ibu. Saya aja kalau jadi seperti mereka nggak menjamin saya bisa selamat ibu-ibu. Wis contohnya wis akeh. Orang-orang yang ilmunya ngelontok apal Quran, swidak juz. Untuk 30 swidak juz. Lebih. Baca teko mburi apal ibu-ibu. Dadi baca betul kok ngarep tok, baca teko mburi apal. Tapi kena dunia apa? Rusak kabeh. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kita oleh Allah diselamatkan gak dikai jabatan. Iku dikai jabatan gelem apa ndak ibu-ibu? Kalau saya gak gelem ibu-ibu. Karena saya punya prinsip urip boleh apa? Boleh selamat. Boleh selamat. Ya, alhamdulillah kita hidup tidak kurang suatu apapun. Nanti mangan yo iso mangan, nanti ngombe yo iso ngombe, nanti ngelencer yo iso ngelencer, nalun-nalun yo iso, nang tuku yo iso. Alhamdulillah gratis kabeh, nikmat. Daripada kena jabatan akhirnya kita dibakar di neraka. Ibu-ibu mau dikasih uang 1 miliar tapi mlebu neraka? Ya untuk pengajian gak mau. Lek wis metu pengajian. Jangankan 1 miliar, 1 juta kayak wong gelem ibu-ibu. Wis lali, ilmune lali kabeh. Itu tadi karena apa? Karena dia itu yahsabu annama lahu akhlada, dia lupa, dia menyangka hartanya bakal membuatnya kekal, ternyata kemudian mati. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Kalla layumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Jadi tidak seperti yang kamu sangka. Itu persangkaanmu itu salah, yang benar tidak seperti persangkaanmu. Harta tidak membuatmu kekal. Kamu bakal mati dan kamu bakal dimasukkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Jadi kalau ada kata-kata gini di Al-Qur'an itu untuk mengagungkan. Hutamah itu medeni loh. Ero awakmu, apa hutamah itu? Ya. Lalu oleh Allah dijawab sendiri, narullahi al-muqadah, yaitu api yang disediakan oleh Allah yang menyala-nyala. Api. Dan api neraka itu kata Rasulullah SAW lebih panas dari api dunia yang paling panas 70 kali lipat. Berarti api dunia paling panas itu mungkin api las-lasan itu ya, bukan paling panas. Terus sahabat bilang, ya Rasulullah ini cukup membakar. Iya, tapi api neraka dilipatkan sampai 70 kali lipat. Digawe ngobong wong. Dan tujuannya membakar di neraka adalah menyiksa. Sehingga ketika kulitnya terkelupas diganti kulit yang baru. Karena yang merasakan sakit adalah kulit. Ya. Kemudian bagaimana sifatnya neraka itu? Allati tattali'u 'alal af'idah, yang membakar sampai ke hati. Subhanallah. Kalau ibu baca surat Al-Mulk, itu ketika ahli neraka dimasukkan neraka, itu api nerakanya ngamuk ibu-ibu. Jadi api nerakanya itu menggelegar, marah, mengeluarkan suara yang dahsyat. Bahkan itu neraka bukan hanya membakar luarnya saja, ya, mlebu nang jero awake diobong atine ibu-ibu. Jadi apinya seperti itu.
Jadi apinya itu masuk ke dalam kita dan membakar sampai hati kita. Kenapa kok sampai bakar hati? Karena hatilah yang lebih layak untuk dibakar. Sumber baiknya orang adalah hati. Sumber rusaknya orang adalah hati juga. Sehingga hati adalah yang paling layak untuk dibakar. Allahu Akbar. Bahkan kata salafus saleh ahli tafsir, ya, ada namanya Thabit al-Bunani, itu mengatakan tahrikuhum ilal afida wa hum ahya thumma yaqul laqad balagha minhumul adab thumma yabki. Jadi diobong dalam keadaan urip ibu-ibu. Kudu mati loh, urip loh. Diobong urip-urip dan kemudian api itu masuk sampai ke hatinya dalam keadaan dia hidup. Lalu salafus saleh mengatakan sungguh dahsyat adab untuk mereka. Kemudian dia nangis. Jadi justru hati adalah yang paling layak untuk diadab. Jadi kalau ibu-ibu lihat ya, lihat apa orang jualan ayam panggang itu loh, kan biasanya orang kan ayam panggang yang dilepokno di kayu apa, wesi-wesi itu muter-muter itu kan dipanggang kan. Itu dulu zaman salafus saleh ada seorang datang ke warung ya, lihat ada ayam panggang, dia lihat nangis ibu-ibu, dia nangis. Lalu pemilik warung bilang, "Bapak lapar ya? Kepingin ya?" Dikira dia kepingin, tidak punya uang. Kata dia, "Enggak, saya tidak lapar, saya tidak kepingin. Cuman saya bayang no, ini ayam dibakar dalam keadaan mati. Langkau ahli neraka dibakar dalam keadaan hidup." Allahu Akbar. Dan ini kudu dongeng ibu-ibu ya. Sampean percaya, sampean nggak percaya, terjadi seperti ini. Makanya paling rugi wong gak percaya, wong ateis rugi ibu-ibu. Wis kadung gak percaya, mati tibane ono kabeh ibu-ibu. Ya apa terus? Ya. Kalau seandainya kita percaya, kita jadi orang baik dan ternyata kita mati tidak ada semua ini. Rugi apa enggak kita? Tidak. Rugi apa enggak? Gak rugi ibu-ibu, tadi wong apik kok enak kok. Hidupnya tenang, damai. Justru kalau sudah kadung tidak percaya, tibane ono, ya Allah menyesal. Terus katanya balik meneh gak iso. Kalau udah rohnya keluar dari badannya tidak bisa balik lagi. Baik, karena sekarang ini banyak orang-orang penganut ateis ibu-ibu. Ya, sekarang ini banyak orang-orang keminter. Keminter itu mereka mengedepankan nalar. Cari dewe pinter, berpendidikan tinggi, hanya gak percaya dengan agama. Sudah tidak percaya agama dan mereka mengklaim wong semakin pinter pasti gak percaya agama. Berarti wong percaya agama adalah wong orang apa? Orang bodoh semuanya. Padahal terbalik ibu-ibu. Di surat Al-Baqarah Allah bilang apa? Justru orang beriman itu orang pinter. Orang gak beriman adalah orang yang bodoh. Cuma dia tidak sadar, dia bingung, dia tidak sadar. Na'udzubillah. Karena itu ibu-ibu, kita perlu membersihkan apa? Hati. Ya. Kemudian innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Jadi di jero geni ya ditutup rapat. Kalau kita ibaratkan mungkin seperti apa? Di open dulu ya, di open dulu ibu-ibu. Nanti boleh kalau ada open gede, ibu-ibu bisa nyoba masuk ibu-ibu. Ya apa rasanya di open itu? Iya, di open dari ibu-ibu. Walaupun itu ditutup, wis kate lapo. Ya open itu kewedekno geni ini. Allahu Akbar. Ya, ini bukan dongeng semuanya. Fi amadin mumaddada, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ka iso oba, ka iso apa, wis pokok diadab dan diadab, dan semoga Allah selamatkan kita semuanya. Wallahu a'lam. Monggo, tadi saya janji sama ibu-ibu akan menyebutkan dampak-dampak buruk daripada lisan atau bencana yang ditimbulkan oleh lisan. Wailul likulli humazatil lumazah. Karena Nabi itu bersabda, kita ngomong yang baik atau diam.
Itu ada 16 bencana lisan. Monggo kalau mau ditulis silakan. Kita bahas global saja. Nanti kita ambil kandungan daripada surat Al-Humazah. Yang pertama di antara bencana lisan adalah ghibah. Ghibah itu menggunjing orang lain atau gosip, membicarakan orang lain walaupun benar yang dia tidak suka kalau itu dibicarakan. Yang kedua adalah namimah. Namimah itu adu domba. Dek kene ngomong ini, dek kono ngomong ngono, akhirnya wong tukaran. Yang ketiga adalah fudulul kalam, yaitu ngomong yang tidak ada faedahnya. Ngomong yang tidak ada faedahnya, kakean ngomong. Yang ketiga itu ngomong yang tidak ada faedahnya. Kenapa? Fudulul kalam. Fudul itu omongan yang berlebih. Jadi kakean ngomong, banyak bicara. Atau kalau bahasa Malangnya al-ghadabrusu. Yang keempat adalah dzul wajhain. Dzul wajhain, orang yang punya dua wajah. Orang yang punya dua wajah. Dzul wajhain. Dzul wajhain. Itu bahasa Arabnya ya, dzul wajhain. Yaitu orang yang punya dua wajah. Maksudnya itu orang munafik itu loh. Omongannya di kene karo di kono beda. Ndek ngarep omongane enak, ndek mburi ngilokno. Kan banyak orang kayak gitu kan Ibu-ibu. Ya, terutama kita di dunia dakwah ini banyak menemukan orang seperti itu. Ndek ngarepe awake dhewe ngomongane Masya Allah lebih manis dari madu. Ndek mburi, waduh luar biasa, kita disikati terus. Itu namanya dzul wajhain, orang yang punya dua wajah. Kemudian yang kelima adalah melaknat. Melaknat itu mungkin kalau bahasa kita itu nyumpahi gitu ya. Karena kalau di Indonesia sepertinya tidak ada melaknat orang itu. Kalau di Arab masih ada Ibu-ibu. Terutama orang-orang Badui ya, yang tidak berpendidikan, kalau masalah itu dilaknat. Allah yal'anuk, semoga Allah melaknat kamu. Allah yal'an ummak, semoga Allah melaknat ibumu. Sampai seperti itu. Kalau kita mungkin nyumpahi orang itu ya, nyumpahi orang ya, semoga kamu terkutuk dan seterusnya. Kemudian yang keenam adalah menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah melalui lisan. Menyekutukan Allah melalui lisan. Dan kita ini sering menyekutukan Allah melalui lisan tanpa sadar. Ibu-ibu numpak pesawat, mulai dari take off sampai landing lancar kabeh. Biasanya orang-orang bilangnya apa? Alhamdulillah. Biasanya bilangnya dua. Pilote pinter, cuacane bagus. Nah terus Allahnya mana terus? Itu syirik tanpa sadar Ibu-ibu. Kita menafikan Allah. Yang benar itu adalah alhamdulillah, kita diselamatkan oleh Allah. Kemudian karena cuacanya bagus, karena pilotnya pintar, itu kemudian. Jadi Gusti Allah dhisik. Ibu berobat ke dokter waras, ibu warobo doktere pinter. Itu syirik tanpa sadar Ibu-ibu. Yang benar adalah alhamdulillah, terima kasih Allah kau sembuhkan hamba. Kemudian juga karena dokternya pinter. Ibu ngombe obat waras, para apa Ibu? Obate mujarab. Ya. Gusti Allah dhisik ngono lho. Itu sering kita lupakan Ibu-ibu. Kalau ada orang, ada pencuri mau masuk rumah, kebetulan Ibu punya ayam atau punya angsa atau punya anjing. Anjingnya menggonggong, pencurinya lari. Pemilik rumah bilang apa? Untung ada anjing. Itu syirik gak sadar Ibu-ibu. Yang benar adalah alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Kemudian berkat gonggongannya anjing. Jadi kemudian ya. Itu syirik melalui lisan. Kemudian yang ketujuh adalah berbicara agama tanpa ilmu.
Itu diantara bencana lisan. Bicara agama tanpa ilmu. Karena orang itu kalau berbicara agama berarti dia berbicara atas nama Allah. Itu kalau tidak pakai ilmu dosa. Contohnya apa? Berbicara agama tanpa ilmu. Contohnya adalah memberikan fatwa tanpa ilmu. Halal haram tak kade ilmu. Berarti seakan-akan dia tanda tangan atas nama Allah. Termasuk juga di sini adalah menolak dalil dengan akal. Ini ada dalil yang sahih, jelas, gamblang diamalno, dibantah karo akal. Termasuk juga adalah ini yang paling banyak ibu-ibu kena ini. Share di grup WA tanpa diperiksa. Ibu oleh kiriman hadis langsung di share gitu kan, kopas itu kan. Itu dosa ibu-ibu. Karena Anda ketika mau share itu, Anda harus paham isinya dan Anda harus berani bertanggung jawab atas isinya. Kalau Anda share hadis, Anda harus tahu itu hadisnya adalah sahih atau hasan. Kalau hadisnya dhaif, Anda harus menjelaskan. Apalagi hadis palsu. Itu sering ibu-ibu. Wah, api-api di-share. Tipanya hadis palsu. Dosa itu ibu-ibu. Mending Anda nggak share, nggak dosa gitu loh. Jadi bukan asal share-sharean saja. Dan seterusnya. Kemudian yang nomor 8. Di antara bencana lisan adalah al-kadzib, berdusta. Ya, goroh, berbohong. Dan ini adalah penyakit ibu-ibu. Orang kalau biasa bohong itu maka selalu bohong dalam kehidupannya. Paling enak jujur, qulil haqqa walau kana murra, katakan yang benar walaupun pahit. Karena orang itu kalau bohong, ketahuan bohongnya, untuk percaya lagi itu sulit ibu-ibu. Memaafkan bisa, tapi untuk percaya lagi tidak gampang. Makanya ojo goro ibu-ibu. Ojo goro nang aku termasuk ibu-ibu. Iya. Karena kalau ada orang bohong ke saya ya, saya maafkan bisa. Anda minta 1 juta maaf, saya maafkan. Tapi untuk percaya mana kok angel ngono lho. Soalnya apa? Wis terbukti goro masalahnya lho. Kemudian yang ke-10 adalah syahadatuz zur. Yang ke-9, alhamdulillah ibu-ibu tidak ada yang ngantuk. Iya. Yang ke-9 adalah berbicara yang batil. Berbicara yang batil atau diam dari kebenaran. Berbicara yang batil atau diam dari kebenaran. Ya, berbicara yang batil artinya ngomong sing salah, belo wong salah. Itu namanya setan berbicara. Tapi kalau ada kebenaran, kita tahu itu kebenaran, tapi kita nggak mau mengungkapkan, pura-pura gak ro, meneng-menengan, berarti ini setan bisu. Iya. Jadi kita harus ngomong tepat waktu dan harus diam tepat waktu. Jangan diam, waktunya Anda harus ngomong, dan jangan ngomong, waktunya Anda harus diam. Kemudian yang ke-10, syahadatuz zur, persaksian palsu. Nah ini banyak ya, saksi palsu di pengadilan dibayar, gak ro wararo. Ya banyak saksi palsu itu. Kemudian yang ke-11 adalah menuduh orang lain. Menuduh orang lain, ya terutama menuduh zina. Wong gak zina dituduh zina. Itu dahsyat ibu-ibu. Yang nomor ke-12, bersumpah dengan selain Allah. Karena kita dilarang bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Contohnya apa ibu-ibu bersumpah dengan selain Allah? Apa contohnya? Yang sering terjadi apa? Bersumpah dengan selain Allah. Demi cintaku padamu. Ya, itu kan bersumpah kan itu? Iya. Itu kan sumpah itu kan? Tidak boleh. Demi hidupku, demi hidupmu, itu tidak boleh. Itu semua adalah sumpah dengan selain Allah. Kemudian yang nomor ke-13 adalah mencaci orang lain, menghina orang lain, dan mengolok-olok orang lain. Itu juga termasuk bencana lisan.
Hati-hati ibu-ibu, jangan sampai mengolok-olok orang lain. Karena kalau kita mengolok-olok orang, kita harus siap menjadi seperti orang itu. Kemudian yang ke-14, bicara yang jorok. Bicara yang jorok. Ya, bicara porno yang jorok-jorok. Kemudian yang ke-15, al-mira. Al-mira itu debat. Debat kusir. Ya, bantah-bantahan hanya untuk menang-menangan saja. Kemudian yang terakhir, yang ke-16 adalah tazkiyatun nafas, yaitu mensucikan diri atau merasa dirinya itu suci. Contohnya apa mensucikan diri itu? Contohnya apa ibu-ibu? Contohnya wong ngomong, si ibu-ibu khawatir kalau pada surga kabeh, kalau pada surga kabeh. Boleh apa enggak orang ngomong gitu? Enggak boleh ibu-ibu. Tapi ada apa enggak orang ngomong gitu? Oke, itu namanya merasa dirinya apa? Suci. Bagaimana Anda masukkan orang ke surga? Wong Anda sendiri belum tentu masuk surga. Ya, itu namanya merasa dirinya suci. Baik. Kemudian kalau ibu-ibu mau mencatat, saya punya 7 poin tentang tadabbur surat Al-Humazah. Kalau ibu mau nyatet monggo, saya diktikan. Nyatet apa enggak? Agak panjang dikit tak apa-apa ya. Ini ada 7 poin tadabbur surat Al-Humazah. Yang pertama adalah bahaya mengumpat. Ya, pelan-pelan, jangan khawatir. Karena saya tahu ibu-ibu masih ABG, kelamaan. Gen Z. Bahaya mengumpat, mencela, dan menghina. Orang lain dengan ucapan ataupun perbuatan. Karena pelakunya diancam dengan neraka. Baik, yang nomor kedua, monggo nomor 2, orang yang cinta dunia pasti tidak lagi mempedulikan nasihat dan akhirat. Nasihat dan akhirat. Yang nomor 3, materi duniawi. Materi duniawi tidak ada yang kekal. Yang keempat, hendaklah kita pergunakan
harta dan materi duniawi kita, harta dan materi duniawi kita, untuk kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Yang nomor kelima, Allah memperingatkan manusia yang tidak taat kepada aturan Allah ya, Alhamdulillah, dan bahkan durhaka ya, Alhamdulillah, dan bahkan durhaka dengan api neraka yang dahsyat. Nomor 6, api neraka membakar sampai ke hati, karena hati orang jahat adalah pusat dan sumber dari kejahatannya. Yang terakhir, yang ketujuh, hendaklah kita waspada. Syafaqillah. Hendaklah kita waspada dan berupaya menyelamatkan diri kita dari api neraka dengan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala macam kedurhakaan, terutama adalah menjaga lisan dan perbuatan dari menyakiti orang lain dan dermawan dalam menafkahkan dan dermawan dalam menafkahkan harta
di jalan-jalan kebaikan. Di jalan-jalan kebaikan. Insyaallah cukup. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sesuai materi boleh, di luar materi juga boleh. Monggo silakan, kita banyak waktu untuk tanya jawab. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu. Pada Al-Quran itu ayat wahyu yang pertama adalah surat Al-Iqra ya. Al-Alaq ya. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Tapi kenapa pada diterbitkannya Al-Quran atau menjadi Al-Quran itu surat Al-Alaq itu kok tidak ayat yang pertama? Iya. Dan yang pertama adalah Al-Fatihah, lain adalah surat An-Nas. Iya. Begitu juga dengan wahyu yang berikutnya. Iya. Fasda bimatu marun wa anu musyrikin itu kan disuruh Rasulullah disuruh berijah anu secara terang-terangan. Kenapa pada di tengah-tengah surat tidak pada urutan sesuai dengan wahyu yang diterima? Iya. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung. Yang lalu Ibu saya tanyakan, kok enggak masuk yang lalu? Tidak tahu Ustaz. Oh, gitu. Yang pertama juga terus yang kedua ngantarkan adik ganti gigi. Iya, ya. Alhamdulillah, yang penting sehat walafiat. Amin. Jadi pertanyaannya, surat atau ayat yang pertama turun kan Iqra'an, 5 ayat pertama. Nah, kenapa kok di Al-Quran itu surat pertama adalah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya sampai terakhir Al-Ikhlas, Falaq, dan An-Nas? Jawabannya adalah itu ijtihad para sahabat. Ya, susunan Al-Quran ada 3, atau sejarah kodifikasi, pengumpulan dan penyusunan Al-Quran. Itu kan dulu zaman Nabi, Al-Quran kan nggak dituliskan ibu-ibu. Zaman Nabi itu Al-Quran ada di dadanya manusia, karena mereka saat itu hafalannya kuat dan juga yang bisa baca tulis minim, alat tulis juga minim. Itu zaman Nabi. Sampai Nabi meninggal dunia. Pada zaman sahabat Abu Bakar, tahun 12 Hijriyah tepatnya, itu banyak para penghafal Al-Quran yang terbunuh pada waktu peperangan, perang Al-Yamamah namanya. Lalu sahabat Umar bin Khattab datang kepada sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, itu penghafal Al-Quran banyak yang mati itu, harus dikumpulkan Al-Quran supaya nggak hilang. Mula-mula sahabat Abu Bakar takut, nggak berani, saya nggak berani saya. Nabi aja nggak melakukan, kok saya melakukan gitu loh. Lalu sahabat Umar terus motivasi, akhirnya oleh Allah dilapangkan dadanya. Lalu beliau buat tim, diantaranya dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit, salah seorang penulis wahyu, untuk mengumpulkan Al-Quran, baru dikumpulkan. Jadi datang ke fulan lalu dicatat, orang-orang apa dicatat semuanya. Baru dikumpulkan, belum disusun. Kemudian sahabat Abu Bakar meninggal dunia, itu ditaruh di rumahnya sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar meninggal, itu ditaruh di rumahnya Hafsah ya, putri sahabat Umar dan juga merupakan istrinya Nabi. Sampai pada masa sahabat Utsman bin Affan tahun 25 Hijriah.
itu ternyata para sahabat dan kaum muslimin mempunyai Al-Quran susunannya versi masing-masing gitu loh. Ini punya Quran susunannya sendiri, ini punya sendiri. Jadi beda-beda susunannya. Lalu sahabat Utsman oleh Allah dilapangkan hatinya untuk membuat tim untuk menyusun Al-Quran. Termasuk sahabat Zaid bin Thabit tadi jadi timnya. Dan itu disetujui oleh semua sahabat yang masih hidup. Semuanya setuju, semuanya sepakat. Dibuatlah Al-Quran, disusun ya. Atau diambil dulu dari rumahnya siapa tadi terakhir? Hafsah. Rumahnya Hafsah diambil, nah disusun, ya disepakati sahabat semuanya, lalu jadilah Mushaf Utsmani. Ya, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa terus sampai An-Nas. Nah, kemudian para ulama menjelaskan bahwa susunan Al-Quran ada 3. Yang pertama tartibu al-kalimat, susunan kata per kata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu paketnya dari Allah, nggak boleh diotak-atik. Jadi nggak boleh diubah ya. Lillahil hamdu Rabbil Alamin. Ar-Rahman Rahim dibalik Ar-Rahim Ar-Rahman, nggak boleh. Itu susunan perkata, itu paket dari Allah, nggak boleh diotak-atik. Itu bin nas wal ijma', ya, nas dan kesepakatan, nggak ada beda pendapat. Yang kedua adalah susunan ayat per ayat. Misalnya Al-Baqarah Alif Lam Mim ayat 1, Dzalikal kitabul la raiba fi ayat 2, dan seterusnya sampai ayat 286. Itu susunan ayat per ayat adalah paket dari Allah juga. Bin nas wal ijma'. Itu paket dari Allah. Karena Nabi dulu ketika turun ayat ini, Nabi bilang ayat ini masukkan di surat ini. Ayat ini masukkan di surat ini. Jadi urut-urutan ayat per ayat, ayat 1, 2, 3 itu paket dari Allah. Enggak boleh dibolak-balik. Jadi nggak boleh ibu baca Al-Fatihah misalnya Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ihdinas shiratal mustaqim. Nggak boleh, harus urut. Itu paket dari Allah kayak gitu. Yang ketiga adalah tartibus suwar, susunannya surat. Nah, kenapa yang pertama kok Al-Fatihah? Kalau pertama turun adalah Al-Alaq. Nah, kalau ini adalah bil ijtihad. Ini adalah ijtihadnya para sahabat. Ijtihadnya sahabat. Jadi bukan paket dari Allah. Sehingga misalnya ibu ngaji Iqra dulu, baru kemudian Fatihah, nggak masalah, boleh. Karena itu bukan paket dari Allah, tapi itu adalah ijtihadnya para sahabat. Sehingga orang ngaji nggak urut nggak apa-apa. Misalnya ibu ngaji Al-Kahfi dulu, terus Yasin, terus Al-Baqarah, terus Ali Imran, nggak masalah. Bahkan Nabi pernah ketika sholat malam itu baca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, baru setelah itu Ali Imran. Nggak apa-apa, boleh. Hanya ada beberapa surat yang Nabi bacanya selalu urut. Sehingga kita kalau baca harus urut. Misalnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nabi lek maca selalu urut. Berarti memang paketnya ku urut kayak ngono. Seperti surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Itu harus urut kalau baca. Misalnya ibu sholat ya, rakaat pertama Al-A'la, kedua adalah Al-Ghasyiyah. Enggak boleh dibalik Al-Ghasyiyah kemudian Al-A'la. Karena Nabi kalau baca selalu Al-A'la kemudian Al-Ghasyiyah. Jadi gitu. Jadi urut-urutan surat itu adalah ijtihadnya para sahabat. Baik, saya mau tanya kepada ibu-ibu sekarang untuk memastikan bahwa ibu-ibu adalah paham penjelasan saya. Al-Quran dulu zaman Nabi seperti apa? Ya, zaman Nabi itu ada di dada. Kalau toh ditulis itu ada di alat tulis ala kadarnya, di pelepah daun kurma, di kulit ala kadarnya. Karena mereka pertama hafalannya kuat dan mereka
sedikit yang bisa baca tulis dan minimnya alat Tulis. Itu zaman Nabi. Yang kedua zaman Sayyidina Abu Bakar. Diapakan Al-Quran? Dikumpulkan, baru dikumpulkan, belum disusun. Disusunnya kapan? Zaman Umar. Pada zaman sahabat Utsman. Susunan kayak gini Mushaf Utsmani. Kemudian susunan Al-Quran ada 3 tadi. Yang pertama susunan apanya? Susunan kata per kata. Ini hukumnya apa? Wajib. Nah, ini adalah paket dari Allah. Yang kedua susunan ayat per ayat. Ini juga wajib karena paket dari Allah. Yang ketiga susunan surat per surat. Ini adalah ijtihad. Ini enggak wajib. Tapi tentu kita milih untuk ikut susunan yang ada. Wis enak kan diwaca ngono, atam dibaleni. Daripada susunan dewe nanti malah bingung, malah loncat-loncat nanti akhir. Jadi begitu, Bu. Mungkin ada ayat yang tertinggal. Karena waktu itu kan belum terkumpul oleh Iya. Rasulullah. Tidak ada, Bu. Itu sudah sepakat sahabat. Jadi sahabat sepakat bahwa inilah Al-Quran. Inilah Al-Quran seutuhnya. Kalau akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, dijaga oleh Allah. Enggak bisa ditambahi, enggak bisa dikurangi, enggak bisa diubah-ubah. Pasti itu. Kalau kita ikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kalau akidah lain nanti beda. Kalau akidah Syiah, itu nanti beda lagi. Al-Quran ditambahi, dikurangi. Bahkan mereka punya keyakinan imam-imam mereka punya Quran sendiri dan seterusnya. Kalau kita enggak. Seperti itu. Monggo silakan. Pada surat At-Tin itu biasanya terakhir Alaihissallahu. Iya. Allah adalah seadil-adilnya. Iya. Terus itu kan ada tambahan doa atau apa itu, Ustaz? Iya. Memang betul, Bu. Al-Quran itu kita dianjurkan itu benar-benar berinteraksi, Bu. Jadi Al-Quran bukan hanya dibaca seakan-akan dongeng-dongeng sudah selesai. Tapi Al-Quran seakan-akan kita dialog. Sehingga kita dianjurkan untuk merespon. Seperti surat At-Tin itu ya. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah? Iya, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Itu kan pertanyaan kan? Maka kita dianjurkan jawab. Dan Nabi nganjurkan jawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Iya, dan aku adalah termasuk saksinya. Ketika ibu membaca surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak. Itu jawab, la bi ayyiha ya Rabb. Tidak ada ya Allah nikmatmu yang kau dustakan. Itu Nabi memuji jin. Katanya Nabi, jin responnya lebih bagus dari kamu. Karena setiap saya mengucapkan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jin selalu jawab. Lalu kita dianjurkan juga jawab. Kalau mau jawab panjang, Allahumma wala bi ayyi syai'in min alaika rabbana nukadzib falakal hamd. Kalau mau pendek, la bi ayyiha ya Rabb. Termasuk juga kalau ada ayat-ayat tentang rahmat, itu Nabi berhenti dulu, Bu, minta rahmatnya Allah, doa. Kalau ada ayat adab, itu Nabi berhenti dulu, berlindung dari adabnya Allah. Dan itu di dalam sholat itu. Seperti itu. Jadi kita benar-benar apa? Berinteraksi. Ya, seakan-akan kita ngomong betulan. Demikian, wallahu alam. Monggo, kalau ada lagi silakan. Ya, monggo silakan. Ya itu loh, dikasihkan ngoper-ngoper. Ya, ini pertanyaan. Tadi kan ada di antara dampak bencana lisan itu adalah debat. Apakah termasuk debat pilpres? Kalau debat pilpres dalam arti yang di TV itu ya bagus itu. Itu bukan debat. Itu kan mereka saling adu visi dan misi. Itu bagus. Yang tidak bagus adalah debatnya para pendukung presiden. Ya tukaran di grup elo-eloan. Itu yang tidak bagus.
Tapi kalau debat pilpres itu bagus itu untuk menunjukkan kapasitasnya, kualitasnya supaya orang tahu gitu loh. Itu bukan debat yang terlarang. Yang terlarang itu adalah debat untuk menang-menangan, debat untuk saling mengalahkan. Dan orang kalau debat itu ada rasa ingin mengalahkan dan ada rasa bangga kalau berhasil mengalahkan, nafsu. Ya, debat bola Arema dengan bonek, debat sampai apa? Berkelahi. Seperti itu. Baik, jelas Bu? Jelas ya? Monggo kalau ada yang lainnya silakan. Monggo silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini pada poin ke-13 tafsir Ya. surat Al-Humazah, di mana di situ bahwasanya antara lain mencaci, menghina, mengolok-olok orang lain. Iya. Tetapi dalam hal ini itu kita bisa ya dalam hati itu merasa bahwa orang ini perlu diberi peringatan, dalam artian misalnya seseorang itu kalau berhutang memang nggak pernah membayar, apakah kita bisa memberitahukan ke teman yang lain bahwasanya jangan memberi hutang kepada si ini karena sifatnya seperti ini. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada riba yang boleh. Di antara riba yang boleh itu adalah untuk memperingatkan orang supaya tidak terkena kejahatannya orang lain. Itu boleh Bu. Misalnya ada orang suka ngutang dan kalau utang nggak bayar, maka ibu boleh cerita ke orang-orang yang dikhawatirkan akan ditipu oleh dia. Hati-hati, dia kalau utang tidak bayar. Boleh. Tapi bukan ibu cerita ke seluruh alam semesta. Ibu ceritanya kepada orang-orang yang dikhawatirkan akan terkena kejahatannya dia. Jadi bukan ditulis di medsos, hati-hati dengan si fulan. Medsos nggak ada perlunya. Mungkin yang baca orang yang nggak ada perlunya dengan orang itu. Jadi boleh itu Bu. Itu Nabi kan pernah kan. Nabi pernah didatangi seorang perempuan, tanya, ya Rasulullah, saya dilamar 3 orang. Yang pertama Usama, yang kedua Muawiyah, yang ketiga Abu Jahm. Lalu katanya Nabi, Muawiyah itu miskin, kamu tidak mungkin sabar punya suami miskin. Yang kedua Abu Jahm suka mukul wanita, kamu jangan mau dengan dua-duanya, kamu pilih saja Usama. Ya itu Nabi kan menyebutkan kejelekannya kan, tapi boleh itu untuk menasehati. Jadi boleh Bu ya, tapi tepat sasaran. Demikian, jelas? Ya. Kalau jelas, alhamdulillah. Monggo silakan kalau ada lagi. Kita masih banyak, monggo silakan. Bu dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh kan kita misalnya kita berwudu di rumah, Iya. terus kita nggak belum sholat sebelum wudu, sebelum wudunya kita di masjid gitu Ustaz. Iya. 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 Masuk masjid bareng dengan sholat sebelum wudu, terus sholat tahiyatul masjid. Masih boleh atau itu harus dilakukan di tempat kita berwudu? Iya. Baik. Itu namanya sholat sunnah wudhu Bu ya. Jadi ulama menyebutnya sholat sunnah wudhu. Dan itu sholat yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Jadi Rasulullah SAW itu mendengar suara sandalnya sahabat Bilal di surga. Lalu Rasulullah tanya, kamu punya amalan apa? Sahabat Bilal bilang, saya kalau selesai wudhu selalu sholat. Disebut dengan sholat sunnah wudhu. Nah itu sholat yang ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Wudhu. Nah sholat yang ada sebabnya
Kalau sebabnya hilang, ya sholatnya nggak berlaku lagi. Nah, sholat sunnah wudhu berarti selesai wudhu langsung sholat. Tapi kalau wudhunya di rumah, sholatnya di masjid, sudah habis waktunya itu. Atau misalnya ibu sholat tahiyatul masjid, ibu masuk masjid ya, lalu ibu duduk ngobrol-ngobrol setengah jam, lalu ibu berdiri, saya tak sholat tahiyatul masjid, ya sudah hilang waktunya. Itu tadi sebelum kamu duduk gitu loh. Jadi itu adalah sholat yang ada sebabnya, dan sebabnya itu hilang kalau terlewatkan gitu loh. Jadi yang benar sholat sunnah wudhu itu adalah selesai wudhu langsung sholat sunnah wudhu. Tapi tidak harus wudhunya masih basah, tidak harus ya. Karena kadang kita habis wudhu itu kita pakai handuk, tidak masalah. Yang penting pokok habis wudhu langsung sholat sunnah wudhu. Kalau jaraknya panjang, ya sudah hilang waktunya itu. Demikian, wallahu a'lam. Monggo kalau ada lagi silakan. Kita masih ada waktu 10 menit. Monggo. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak ada itu. Jadi sholat sunnah wudhu itu habis wudhu langsung sholat, nggak pakai bicara, nggak ada. Iya, nggak ada syarat seperti itu ya, nggak ada. Karena wudhu bukan sholat, sebelum sholat juga bukan sholat. Berarti kita masih boleh berbicara. Kalau sudah masuk ke dalam sholat baru nggak boleh bicara. Boleh itu boleh. Demikian, wallahu a'lam. Monggo, silakan kalau ada lagi. Kita masih ada waktu banyak. Monggo, ada lagi? Ya, ibu mau tanya? Enggak? Mau depan, silakan. Iya. 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 Sudah 10 tahun lebih ya, berteman jadi kan tahu banget karakternya. Iya. Itu baik banget. Masalah gini, apa biasa mencari teman? Iya. Cari teman itu kan yang soleha apa yang nggak berjilbab, tapi sebenarnya ya gitu. Apa itu bukan termasuk yang soleha? Baik. Ini pertanyaannya. Ada perempuan yang baik, sholatnya, sedekahnya, muamalahnya baik, tapi dia tidak berjilbab. Apakah dia bukan perempuan yang sholihah? Maka yang benar adalah dia perempuan sholihah, cuman dia kurang di jilbabnya. Ibu milih mana? Berteman dengan berjilbab, bahkan bercadar, syar'i pakai banget, tapi akhlaknya buruk. Dengan teman gak jilbaban, pakaiannya gaul, tapi akhlaknya wapi. Ibu milih ndi? Milih ndi? Yang berjilbab. Al-Fudail bin Iyad salafus saleh itu mengatakan, kalau saya disuruh milih ya, ahli ibadah akhlaknya buruk dan ahli maksiat akhlaknya api, aku milih ahli maksiat sing akhlaknya api. Soalnya apa? Ahli ibadah sing akhlaknya elek, itu ibadah kan urusannya dia dengan Allah kan. Lah sementara akhlak itu urusan dia dengan saya gitu loh.
Lah iki maksiat, urusannya dhek Gusti Allah. Tapi akhlaknya apik, urusannya ambek aku ya aku pilih iki. Daripada saya pilih ahli ibadah saya diganggu terus. Mending ahli maksiat gak ganggu aku, menurut. Itulah yang saya bahas dari awal tadi bahwa Islam bukan hanya simbol-simbol, tapi Islam itu adalah makna-makna. Islam itu bukan Islam simbolik, tapi Islam aktual. Seperti itu. Jadi itu perempuan sholihah, cuman kurang di jilbabnya. Akeh wong ngono iku, Bu. Banyak orang perempuan seperti itu, Bu. Perempuan yang sholihah wis apik pokoke wis. Kurangi mek siji, belum pakai jilbab atau belum pakai jilbab yang syar'i. Belum pakai pakaian muslimah yang syar'i. Akeh wong ngono iku, Bu. Sebaliknya akeh wong jin jilbaban syar'i bahkan cadaran tapi ya kan gak bener, gak kena. Seperti itu. Demikian, wallahu alam. Monggo, kita masih ada waktu 5 menit, silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, apakah ada apa? Oh iya. Lebih baik sholat daripada ngaji Al-Quran. Iya, baik Bu. Apakah ada sholat antara maghrib dan isya? Ada. Silakan Ibu buka surat As-Sajdah. Setelah sujud tilawah, ayatnya berbunyi tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Allah. Ayat ini punya dua penafsiran. Penafsiran yang pertama yang paling banyak dipakai adalah sholat tahajud. Itu jelas. Penafsiran kedua yang sering dilupakan, padahal ada di kitab-kitab tafsir termasuk Ibnu Katsir. Maksudnya itu adalah menghidupkan antara maghrib sampai isya. Itu waktu yang bagus. Karena itu orang-orang dulu antara maghrib sampai isya itu nggak boleh keluar rumah. Ya, saya masih ngalamin masa-masa itu, Bu. Bapak kami dulu, keluarga kami sangat keras maghrib isya. Maghrib di embong, dicuwewer sampai metu getene, Bu. Orang dulu kan gitu kan. Iya. Wong biyen ngono, dikuwepui ngono. Saiki wis gak populer, saiki ngono dilawan mbek anake. Artinya apa? Mereka benar-benar menjaga maghrib isya. Pokok maghrib isya ngaji sak keluarga. Termasuk sholat. Salafus saleh dulu menghidupkan maghrib isya dengan sholat. Cuman yang para ulama beda pendapat itu adalah sholat 6 rakaat. Karena ada sebagian ulama berpendapat sholatul awabin itu adalah setelah ba'diyah maghrib sholat lagi 6 rakaat 2. Nah itu yang para ulama beda pendapat, soalnya nggak ada hadits yang sahih. Hadits yang sahih itu sholatul awabin adalah sholat duha. Namun kalau menghidupkan antara maghrib dengan isya itu nggak ada khilafiyah, Bu. Sampai-sampai sebagian ulama mengadakan perbandingan. Wong sing poso Senin Kemis, tapi lek buka sibuk mangan sampai isya, sehingga tidak sempat menghidupkan ibadah antara maghrib sampai isya. Afdolan mana? Orang puasa Senin Kemis tadi, yang mana maghrib isya hilang digawe buka digawe mangan, ambek wong sing gak poso Senin Kemis tapi sibuk menghidupkan maghrib isya. Para ulama mengatakan yang afdal sibuk menghidupkan maghrib sampai isya. Sampai segitunya, Bu. Tapi kalau orang puasa Senin Kemis dan tetap bisa ibadah maghrib isya, ya tentu dapat dua-duanya dia. Oleh puasa Senin Kemis, oleh menghidupkan maghrib sampai isya. Jadi maghrib isya itu waktu yang istimewa itu, Bu. Istimewa itu. Makanya perlu dihidupkan lagi sekarang. Saya dulu ibu-ibu maghrib isya itu sibuk ngajar, ibu-ibu. Kan ustaz itu paling banyak ngajar maghrib isya kan. Ya tiap malam maghrib isya ngajar di mana-mana. Tapi semenjak berapa ya 5 tahun atau 7 tahun terakhir kurang lebih,
semua kajian saya ba'dal maghrib saya stop. Saya kembali ikuti ajarannya bapak-bapak saya dulu. Maghrib isya, dek omah, kumpul keluarga, ngaji sampai keluarga. Sehingga maghrib isya adalah waktu yang saya pakai untuk kumpul keluarga. Wis ngaji sampai keluarga. Karena itu kalau bisa ibu-ibu di rumahnya dikondisikan seperti itu. Maghrib isya sak keluarga harus kumpul kabeh. Bapake, ibu, anak-anake kumpul kabeh ngaji. Pertama ngaji tadarus dulu, bapake, ibu, anak-anak. Mari muter tadarus selesai, lalu baca surat Al-Mulk. Ya. Terus baca apa lagi silahkan kalau punya wirid-wirid. Setelah itu ditutup dengan doa. Waduh, masya Allah. Kalau malam Jumat maka bacanya fokus Al-Kahfi dan Al-Mulk. Itu silakan dipraktekkan ibu-ibu di rumahnya. Lek nuruti sibuk, kabeh wong sibuk ibu-ibu. Lek nuruti donya, gak ono marine ibu-ibu. Maka perlu diluangkan waktu untuk ini. Kalau tidak bisa tiap malam, minimal sepekan beberapa kali. Minimal malam Jumat. Itulah yang menjadikan rumah tangga itu apa? Sakinah, mawaddah warahmah. Rasane omahe apa? Bercahaya. Ya, rumah tangga bercahaya. Jadi gitu ibu-ibu. Baik, insyaallah saya kira cukup ya. Monggo silakan Bu. Iya. Salat tasbih itu bagus Bu. Pembahasannya panjang ini Bu. Bagaimana kalau waktu berikutnya nanti kita bahas sholat tasbih, tata caranya, hukum-hukumnya. Karena saya termasuk yang punya materi dan punya bahan insya Allah lengkap masalah sholat tasbih. Itu sholat yang luar biasa. Jadi di pending aja Bu ya, pending. Insya Allah nanti bulan Agustus semoga tidak ada halangan. Mohon saya diingatkan kita bahas sholat tasbih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kajian kita oleh Allah dijadikan sebagai sarana perantara Allah memberikan kepada kita semuanya sehat wal afiyat. Amin. Istiqomah sampai husnul khatimah. Ilmunya bermanfaat. Amin. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Wallahu Allah. a'lam. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.